apalagi mengatakan jangan belajar ilmu qiraah, disibukkan dengan ilmu qiraah, maka kesimpulannya seperti ucapan tadi, faqra'u minhu ma tayassara. Dia dimudahkan qiraah Hafs an Asim dari semenjak kecil dia sudah dihafal. Namun setelah dia mengetahui di sana ada qiraah yang lain, maka tidak untuk dijadikan mira' sumber dari jidal, karena nanti hukumnya seperti di hadis yang terdahulu dari Abu Juhmin, bisa jadi dia itu menjadi kufrun dari Abu Juhaim, maka fa'ina mira'a fil Quran kufrun, berbangga-bangga dan mengejek orang lain yang membaca qiraahnya berbeda, atau bahkan mengklaim wah fitnah, buat fitnah itu di dalam dakwah, maka itu pun akan bisa menjadi perkara. Karena apa? Dari zaman Nabi dengan sanad yang sahih tadi, di dua riwayat, memang Nabi mengajari para sahabat dari 7 lugat atau 7 ahruf. Dan contoh yang lain juga, hadis yang ketiga dan sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Alqamah, muridnya Abdullah bin Mas'ud. Alqamah ibnu Qais. Kunna bi Hamsa, bahwa kami dulu di Hams. Di mana Hams? Di Suriah sekarang. Di Hams adalah dari ibu kota Suriah. Maka kota-kota di sana Dimashq dan juga Hams. Maka Hams adalah kota di Suriah di zaman now. Asyam zaman dulu. Kota di Syam. Faqara'a Ibnu Mas'ud surata Yusuf. Ibnu Mas'ud membaca surat Yusuf. Faqala rajulun, kemudian datang seseorang seperti memprotes dari qiraahnya. Kok kamu membaca yang demikian? Di sini sudah mulai dohirnya Nabi sudah meninggal, sehingga ilmu qiraah ada pada sahabat. Maka di sini lihat sumber ilmu dari Nabi tentang qiraah. Maka meninggal Nabi ada pada para sahabat. Faqala rajulun, orang yang mungkin mendengar perbedaan qiraah dari Ibnu Mas'ud protes seperti dulu. Umar protes kepada sahabat Hisham Ibnu Hakim, dan begitu pun di sini dia protes kepada Ibnu Mas'ud dari surat Yusuf yang dibacanya. Faqala rajulun ma hakada unzilat. Tidak seperti itu diturunkan kepada Ibnu Mas'ud. Maka Ibnu Mas'ud ma'ruf di dalam hadis yang muttafaqun alaih, faqra'ul Qur'an ala arba'ah. Maka bacalah Al-Qur'an pada 4 orang, di antaranya Abdullah bin Mas'ud telah ditazkiyah selain dari Ubay dan Salim Maula Hudzaifah dan juga Abdullah bin Mas'ud dari para qurra di zaman sahabat dulu. Maka di saat dibaca surat Yusuf oleh Ibnu Mas'ud dan diprotes oleh orang ini, mungkin dia menghafal qiraah yang lain, maha kada unzilat, tidak seperti itu diturunkan Al-Quran yang kamu baca wahai sahabi Ibnu Mas'ud. Apa dijawab oleh sahabi? Qara'tu ala Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam faqala ahsanta. Maka aku mendengar ini dan aku membaca ini apa yang aku pelajari dulu bersama Nabi. Maka tabi'in ini dohirnya menyadari bahwa Ibnu Mas'ud orang yang paling banyak duduk mulazamah dengan Nabi, paling banyak mendengar Al-Quran daripada dirinya, ahsanta, maka engkau yang benar. Itu dohirnya. Maka 3 hadis ini menjadi gambaran bagi kita tentang ilmu qiraah. Maka kalau begitu ilmu qiraah itu yang ada seperti sekarang ada qiraah sab'ah ditambah 3 qiraah asyarah, apakah suatu perkara yang kita ini menjadi bingung dan lebih baik kita tinggalkan dan sebagainya? Tidak. Semuanya adalah ilmu. Namun perlu jadi patokan bahwa dari ikhtilaf mereka para tabi'i ataupun itba'u tabi'in yang mengajarkan manusia, sampai sekarang ada yang namanya qiraah Wars an Nafi',
ada qiraah yang namanya Hafs an Asim seperti yang antum hafal, dan ada qiraah Ad-Duri anil Kisai, dan ada qiraah Ad-Duri an Abi Amr, dan ada qiraah Ruwais dan Rauh an Ya'qub al-Hadrami, dan ada qiraah dari Hamzah, dan ada qiraah dari Ibnu Katsir. Maka dari mana ini semua? Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan mereka yang mengantarkan dengan sanad kepada Nabi. Maka oleh sebab itu para ulama sepakat boleh membaca qiraah-qiraah yang ada dengan catatan qiraah yang masyhurah mutawatirah. Maka ini dia. Karena qiraah yang masyhurah yang mutawatirah menunjukkan bahwa qiraah ini benar. Dan qiraah ini yang boleh dibaca. Karena sanadnya mutawatir kepada Nabi. Maka kesimpulannya para ulama mengatakan dari perbedaan qiraah yang ada, dan ini sudah menjadi sunnatillah karena Nabi mengajari kepada manusia, para sahabat pada zamannya dengan 7 qiraah yang berbeda. Ada para sahabat yang mendengar lain seperti tadi, Hisham membaca surat Al-Furqan lain dan Umar lain. Dan mengajarkan kepada para tabi'in dari qiraah yang mereka dengar dari Nabi. Semuanya benar, semuanya bersumber kepada mata air yang satu. Maka oleh sebab itu dijadikan catatan seperti Imam An-Nawawi mengatakan, tajuzul qiraah fi shalah wa ghairiha bi kulli wahidatin minal qiraat as-sab'. Maka dibolehkan seseorang menjadi imam dan membaca Al-Qur'an dengan qiraah yang sab', yang 7. Fala tajuz al-qiraah fi shalah wa la ghairiha bi qiraat asyadzah. Dan tidak boleh seseorang membaca dari qiraah yang syadzah, maknanya yang berkesendirian, yang tidak sumbernya, dohirnya datang dari Nabi. Jalan yang aneh, jalan yang berkesendirian, jalan yang sumbernya tidak kuat kepada Nabi. Tidak boleh. Kenapa? Karena bisa jadi bukan dari Nabi. Namun barang siapa yang membaca qiraah yang ma'rufah, yang masyhurah dari qiraah as-sab'ah, maka boleh. Kata Imam An-Nawawi. Lalu kenapa tidak boleh qiraah syadzah? Li'annaha laisat qura'ana. Karena bukan bersumber dari qura' yang bersambung kepada Nabi. Fa'inal Qur'an la yusbitu illa bitawatur. Maka tidak boleh Al-Qur'an dari qiraah yang ada itu kecuali sanadnya masyhur datang kepada Nabi. Tawatur, maknanya sanad yang tawatur itu adalah sanad yang diketahui jelas dari zaman itba'ut tabi'in, diketahui berapa banyak dari para qurra yang mempelajari qiraah ini, kemudian kepada para tabi'in, kemudian kepada para sahabat, dan para sahabat mendengar dari Nabi. Ini qiraah dinamakan yang mutawatirah dari qiraah sab'ah ataupun asyarah. Maka berkata Imam An-Nawawi kemudian, wa kullu wahidatin minas sab' mutawatir. Dan semua dari qiraah sab'ah Hafs an Asim mutawatir, dipakai. Dan Wars an-Nafi' dipakai. Dan qiraah Qalun an-Nafi' dipakai. Dan qiraah Al-Kisai, Abu Amr, Hamzah, Ibnu Katsir dipakai. Hada huwa shawab alladhi la ya'dilu anhu. Maka inilah yang benar dari permasalahan qiraah. Wa man qala ghairuhu faghalata au jahala. Maka barang siapa yang mengatakan ini membuat fitnah atau ini adalah tidak boleh, seorang imam harus membaca yang ada pada qiraahnya saja di negerinya, di Indonesia misalnya Hafs an Asim, maka harus membaca Hafs an Asim. Jangan mempelajari qiraah yang lain, membuat fitnah. Dan jangan dijadikan imam. Kenapa? Tidak boleh jadi imam? Agar tidak terjadi fitnah. Kenapa?
Padahal dulu Nabi membacanya seperti ini dan tidak terjadi fitnah. Kenapa padahal dulu salaf mengajarkannya dan tidak terjadi fitnah? Maka inilah dari ucapan yang benar. Maka Imam An-Nawawi mengatakan barang siapa yang tidak berpendapat seperti tadi bahwa qiraah sab'ah mutawatirah boleh dilakukan pada salat, yang tidak mengatakan demikian ghalithun au jahilun, maka dia salah dalam berfatwa ataupun tidak faham dalam permasalahan ilmil qiraah. Maka oleh sebab itu kita kembali kepada coba diberikan misal tentang sanad-sanad mereka. Maka kita berikan agar kita memahami bahwa qiraah dari qiraah sab'ah itu semuanya bersambung kepada Nabi. Maka yang pertama, Muhammad, maka yang pertama 6 dari Wars An-Nafi'. Man huwa An-Nafi'? Yang masyhur di riwayat Wars An-Nafi' misalnya, maka dia adalah Nafi' ibni Abdurrahman Al-Madani. Maka dia imam qura'nya Ahlul Madinah. Maka di setiap negeri ada imam qura'. Maka dulu Nafi' ibnu Abdurrahman Al-Madani, dia imam qiraahnya di Madinah. Dan dia nasabnya adalah Al-Asbahani Al-Madani Al-Laythi. Dari segi ilmi riwayat, maknanya dari segi ilmi hadis, dia saduq. Namun sabtun fil qiraah. Namun dia imam dari segi qiraah. Dan dia meninggal tahun 169. Maka dia di akhir dari tabi'is shagir. Maka oleh sebab itu dari muridnya yang masyhur Imam Malik Ibnu Anas, seorang itba'u tabi'in. Dan juga dari muridnya yang masyhur dari Mesir, Laits ibnu Sa'ad. Keduanya imam muhadis, itba'u tabi'in. Dan nanti yang paling masyhur diambil oleh muridnya Wars. Dan nanti akan kita bahas siapa Wars. Dari Mesir. Maka dulu Imam Nafi' yang masyhur dengan qiraah Wars An-Nafi' bernama Nafi' ibni Abdurrahman Al-Madani Al-Laythi. Maka dikatakan oleh para ulama, kana imamun nas fil qiraah bil Madinah. Dulu dia imam di Madinah di zaman Imam Ahmad. Imam Malik masih belajar qiraah dengan dia. Dan juga Imam Malik dohirnya imam daril hijrah, dulu duduk di Madinah dan dia menjadi imam di Masjid Nabawi. Siapa? Nafi', yang biasa kita mendengar Wars An-Nafi'. Maka bacaannya seperti bacaan yang kita dengar dari qiraah Wars An-Nafi', yang bacaannya bukan hafaz. Maka dia membaca alif lam ra, bukan alif lam ra. Dulu di Madinah dibaca seperti itu. Kitabun anzalnahu, bukan kitabun anzalnahu seperti qiraah hafaz. Dibaca pada saat itu di Masjid Nabawi, kitabun anzalnahu, masyhur qiraah Nafi', baik dari muridnya Wars An-Nafi' atau dari muridnya yang kedua Qalun An-Nafi'. Maka qiraah Qalun dari muridnya Nafi'. Kesimpulannya, lihat di sini bagaimana sanadnya imam ini bertemu dengan Nabi. Maka dikatakan oleh para ulama seperti Sa'id ibnu Mansur imam, sami'tu Malik ibnu Anas, berkata Malik ibnu Anas gurunya, qiraatu ahlil Madinah sunnah. Bacaannya orang ahlul Madinah yang dibaca terutama oleh imamnya Nafi' ibni Abdurrahman Al-Madani sunnah. Maknanya mengikuti Nabi. Kilalahu, siapa qiraahnya? Qiraah Nafi'. Kata Imam Malik, qiraah Nafi' sunnah. Qala na'am. Di saat ditanya apakah qiraah Nafi' itu sunnah, dikatakan oleh Imam Malik, na'am, qiraahnya Nafi' yang sunnah.
Dan begitupun Imam Ahmad. Apakah mendahulukan qiraah Hafiz an Asim ibnu Abi Nujud? Perlu diketahui Asim ibnu Abi Nujud di mana dia tinggal dan masyhur dengan qiraahnya? Di Kufah. Di mana Kufah? Di Irak.